you so much, God, for your presence in this place, in this room, oh Lord. Hallelujah. We feel your presence. We feel your presence, God. We feel you, God, in this family. Thank you, Jesus. Kami berdoa Tuhan, mendedikasikan ibadah pada sore hari ini dalam tangan-Mu. Roh Kudus yang luar biasa ambil alih untuk memimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya. There is just one name that we want to worship. There is just one name that we want to praise. It's only Jesus' name. Name above all names. Lord above all Lord. King above all kings. Who are worthy to be praised. Who are worthy to receive all glories. And we give you praise, God. Hallelujah. Thank you, Jesus. We thank you, Lord. Amen. Oh, come, let us adore. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Yes, you are Lord. Amen. Oh, come, let us. We come to adore your name, God. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. For you alone. Mari Bapak Ibu, I invite you to please stand. Are worthy. For you alone are worthy. For you alone are worthy. For you alone are worthy. In Christ the Lord. Amen. Oh, come, we come to adore you, God. We come now to adore and praise your name. Oh, adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Say one. Oh, for you, God. Only Jesus, amen. Worthy to be praised. Only He is. Only God. Only Jesus. Worthy. For you alone are worthy. Christ the Lord. For you alone. For you alone are worthy. For you alone are worthy. For you alone are worthy. Oh, Christ the Lord. We give you all the glories. We'll give you all. Mari Bapak Ibu, mari sembah Dia. Sing from your heart. We give you all the glories. We give you all the honor and praise. Only you worthy. Only you, Jesus, are worthy. Christ the Lord. For you alone are worthy. For you alone are worthy. For
His name. Christ the Lord. We give you all the glory. You all the glory. We give you all the glory. Christ the Lord. We give you all the glories, God. We give you all the glory. We give you all the glories, oh God. Amen. We give you all the glory. Christ the Lord. We give you all the glories, God. We give you the glory. We give you all the glories. Amen. We give you all the glories. Christ the Lord. For you alone are worthy. Yes, Lord. You alone are worthy, God. Bapak Ibu sama-sama nyanyikan. Sing from your heart. Katakan hanya Dia. You are alone are worthy. Christ the Lord. For you alone are worthy. Christ the Lord. One more time. For you alone are worthy. Christ, katakan, the Lord. Say one more time. For you alone are worthy. Christ the Lord. Siapa sini yang percaya? Who believe Jesus is Lord, Jesus is King, Jesus is everything. Amen. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Praise to God. Amen. Jesus. Haleluya. Amen. Mari saudara tepuk tangan bersama-sama. Yang di Zoom, shalom. Amin. Come on, Ram. Mari sama-sama Bapak Ibu. I see you clap your hand, then I start. Come on, please. Clap your hand. I want to see everyone clap your hand. Clapping for Jesus. Amen. Haleluya. Amen. Ada joyful di sini, ada sukacita kah? Amin. Katakan sama-sama. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak.
itu. Haleluya. Bapak Ibu, gloria bagi nama Tuhan, amen. Are you worship God, amen? Are you praising God? Are you praising Jesus? You want to live Jesus' name? Are you mau puji Tuhan? Saudara angkat handkerchief itu, serbet. Everyone has the serbet, white serbet. Can you carry? Hey, amen. Haleluya, pegang di tangan saudara sebelah kanan. Let's do it for God. Saudara yang di Zoom ada kertas di tangan, pakai dan mari kita mau lambaikan. We sing glory, glory to the highest for the name of Jesus. Amen. Glory, glory, amen. Nanti waktu glory, glory kita semua lambaikan. Amen. Haleluya. Muliakan Tuhan, gloria. Muliakan Tuhan, tinggi-tinggi dalam surga, tentara surga yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Gloria. Gloria. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Haleluya. You might be seated. Haleluya. Amen. Nanti saya mau persilakan performance dulu dari Ibu Sharon. Ya, while we waiting for the arrival of the guest speaker. Can we have you to perform first? Yes. Okay. Oke, saya kasih ruangannya buat Ibu Sharon. Okay. Only for a few minutes, but we are celebrating Christmas today. So, yeah, like what Ibu Neni say, Pastor Neni say, yeah, this because I love God so much. So that's why I just would like to give a little bit, not a little bit actually. I got a lot from God, and this one is only a little bit that I can share it to you people. That yeah, God is good. So I just come back again because I was sick before, and today I still can dance for God because of the celebration of His birthday, Jesus' birthday. Karena kelahiran Tuhan Yesus, kita mesti bergembira seperti kita merayakan hari ulang tahun kita sendiri. Banyak pesta. Nah, ini saya berikan untuk Tuhan Yesus dan untuk saudara sekalian. Kalau ada yang tidak berkenan, weather and let the candle light the way. Hey, we're gonna share a lot of festive hugging. Yeah, we're gonna boast a lot of Yuletide loving. There won't be any tears if we all open up our hearts. Merry Christmas, everybody. Merry, Merry Christmas to each and every one. So come on, people, and have yourselves a ball. Peace and love for all. Kami nyanyi satu lagu, nanti Malang tolong siapin in 5 minutes ya, 5 menit ya. Oke, 5 menit nanti kita akan mendengarkan performance dari jemaat GBI Malang. Mari kita angkat pujian sebelum GBI Malang akan mempersembahkan satu pujian. Ini. Oke.
Saudara masih semangat ya? Amen. Haleluya. Come on, Raf. Mari kita sambut Sang Raja, Kristus Yesus lahir. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Naik berapa? Come on. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Lagi apa? Amin. Bapak Ibu mau bangkit berdiri kah? Silakan berdiri, please. Stand up with your feet on your feet. Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus namanya. Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Mulia namanya. Mulia namanya. Amin. Oke, thank you Rafa. Bapak Ibu kembali duduk, kita akan melihat performance satu buah tarian dari Jemaat GBI Malang. Bapak Ibu siap di sana? Oke, mantap. Oke, kami persilakan waktunya kepada Bapak Ibu Jemaat yang di Malang. Tuhan berkati. Suaranya belum. Buka dulu mikrofon. Suaranya masih ditutup. Di-unmute dulu. Cek 1, apakah suaranya kedengaran? Suara Charles kedengaran, musiknya belum. Oke, selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Dia lahir untuk kami, Dia mati
Luar biasa yang Malang. Thank you. Ibu-ibu memang luar. Oke, mari Bapak Ibu saya mau undang bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati untuk firman Tuhan. Come on, Ralph. Thank you Jesus. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Hai mari, berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang, Tuhan balas surga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja, Raja. Oh come let us adore. Oh come let us adore Him. Oh come let us, we come adore Your way. Oh come let us adore Him. Christ the Lord, for You alone, for You alone.
the Lord, for you alone, for you alone are worthy, for you alone are worthy, for you alone are worthy. Cry the Lord, for you alone are worthy, for you alone are worthy. Mari hambanya Ibu Gernaida, kami persilakan waktunya. Amen. Alone are worthy. Christ the Lord, for you alone are worthy. Christ the Lord. Amen. Bapak Ibu, waktunya kami persilakan. Nanti kami minta letennya, tolong minta. Baik, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur dan berterima kasih boleh merayakan hari kelahiran-Mu. Kiranya Engkau membuka hati kami, pikiran kami, dan seluruh kehidupan kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman Allah. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin. Ibu mohon maaf, letennya lagi diambil. Ibu mungkin mau dibawa aja. Ibu perlu lihat kan? Bisa. Ya, nanti. Baik, Bapak dengan silakan. Silakan duduk. Bapak Ibu boleh silakan duduk. Please be seated. Oke. Bapak dengan Ibu sekalian, sesuai dengan tema daripada ibadah kita, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Ini adalah tema yang disampaikan oleh gereja kita. Saya Oke, baik. Baik, terima kasih. Baik, sesuai dengan tema yang diamanatkan di gereja kita adalah Lukas pasal 2 ayat yang ke-15. Kita akan sama-sama membaca, PPT bisa kelihatan enggak ya? Oke. Lukas pasal 2 ayat yang ke-15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Bapak dengan Ibu, tentu saja kita tahu bahwa peristiwa Bethlehem ribuan tahun yang lalu, ketika dikatakan mari kita ke Bethlehem, tentu saja kita yang tinggal, Bapak Ibu yang tinggal di kota Sydney, tidak sedang diajak pergi ke Bethlehem. Nah, tetapi coba kita lihat apa yang dikatakan mengenai Bethlehem. Ajakan pergi ke Bethlehem adalah ajakan dari Tuhan sendiri. Bethlehem artinya adalah rumah roti. Dan kota Bethlehem ini adalah kota Daud. Dan memiliki banyak peristiwa yang terjadi di Bethlehem. Zaman dahulu kala Bethlehem ini tempat di mana Rahel itu dikuburkan. Nah, tetapi juga ada banyak peristiwa-peristiwa yang lain yang terjadi di Bethlehem. Bapak dengan Ibu, Bethlehem ini bukanlah kota yang besar seperti kota Sydney. Bethlehem tidak terlalu jauh dari kota Yerusalem zaman dahulu. Tetapi Bethlehem ada di pegunungan Yudea. Dan kota ini cenderung kota yang agak terpencil.
Nah saudara-saudara sekalian, ekonomi bagi kota Bethlehem itu datangnya dari pertanian zaman dahulu. Dan kemudian juga peternakan. Makanya seringkali Bethlehem dikaitkan dengan padang penggembalaan. Ibu bapak sekalian, yang menjadi penting bagi Bethlehem adalah bahwa kota ini adalah kota di mana Nabi Mika jauh ratusan tahun sebelumnya sudah menyampaikan bahwa tetapi engkau, hai Bethlehem di Efrata, yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah di Israel. Tentu saja Bethlehem adalah kota yang dinubuatkan oleh para nabi jauh sebelum Yesus lahir di kota itu. Saudara sekalian, apa yang kita perlu tahu? Kenapa Tuhan memilih Bethlehem menjadi tempat di mana Tuhan lahir? Nah saudara, Bethlehem adalah simbol daripada kesederhanaan. Dia jauh dari kota metropolitan, dia jauh dari kesan kemegahan dan kemewahan. Dia jauh dari kesan bahwa kota itu adalah kota yang kaya raya, sama sekali tidak. Bethlehem adalah kota kecil yang memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan berkenan hadir, Tuhan berkenan lahir di dalam kesederhanaan. Saudara, dunia kita yang bergerak sekarang ini adalah dunia yang selalu terkait dengan materi, kedudukan, jabatan, kekayaan, kenyamanan, dan hal-hal yang lain. Tetapi Bethlehem adalah kota yang sederhana, yang jauh dari kesan mewah, tetapi di sanalah Tuhan berkenan hadir. Saudara sekalian, Bethlehem berarti sedang menggugah kepada kita keterbukaan hati kita untuk kebersahajaan, kesederhanaan, kejujuran, integritas, terbuka dengan hal-hal di mana Tuhan bisa bekerja di dalam hidup kita. Bethlehem, kita diajak mari kita pergi ke Bethlehem. Sekalipun Bethlehem adalah kota yang sederhana, tetapi Bethlehem disebut dengan kota raja. Itu adalah kota Daud. Di Bethlehem kota Daud. Nah saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Bethlehem karena adalah kota penggembalaan, sekaligus memberikan pesan bagi kita bahwa sang raja yang hadir di Bethlehem adalah gembala. Aku adalah gembala yang baik. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Gembala yang memberikan kepedulian, memberikan perhatian, memberikan hidupnya bagi ternak yang dia gembalakan. Kalau pemazmur mengatakan Tuhan adalah gembalaku yang baik. Dia menuntun aku ke air yang tenang. Dia membawa aku ke rumput yang hijau. Dan dia boleh menyegarkan jiwaku. Mungkin ketika kita hidup di dalam kemapanan, tidak kekurangan makan, tidak kekurangan minum, kita tidak kekurangan pakaian, alangkah agak lebih sulit bagi kita untuk mengatakan padang penggembalaan itu apa? Itu bukan seperti peternakan Bapak Ibu di Aussie yang penuh dengan domba-domba dengan kemakmuran yang sangat luar biasa. Tetapi hidup di dalam padang penggembalaan zaman dahulu itu ternyata tidak terlalu mudah. Karena yang ada di padang pengembalaan itu adalah gembala-gembala upahan. Mereka bukan owner, tetapi pekerja bagi sang majikan. Tetapi Tuhan berkenan hadir di kota Bethlehem sebagai kota raja. Nah saudara sekalian, yang perlu bagi kita adalah bahwa Tuhan sedang menggenapi nubuat yang ribuan tahun itu sudah disampaikan. Saudara, apa yang perlu bagi kita sekarang? Kita sebagai orang yang percaya, saudara sekalian, mungkin bagi kita agak sulit untuk bisa memaknai, memahami apa yang terjadi di zaman dahulu. Nah tetapi kalau kita mau mengatakan mari kita pergi ke Bethlehem. Pelajaran apa yang kita bisa pelajari dari seruan dari para gembala-gembala untuk mengatakan mari kita pergi ke Bethlehem. Yang pertama adalah kita menikmati keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan sebagai anugerah yang terbesar.
Saudara, kalau kita mengatakan anugerah terbesar adalah ketika Bapak Ibu dapat lotre, orang dunia juga melakukan hal yang sama. Dalam satu saat lotre bisa habis. Ketika kita mengatakan bahwa anugerah terbesar adalah aku dapat rezeki, aku bisa bekerja, aku dapat penghasilan yang besar, tetapi satu saat itu bisa hilang semua. Kalau kita katakan anugerah terbesar bagi saya adalah ketika anak-anak sudah berhasil dan ketika saya bisa survive di dalam hidup. Ternyata itu pun dilakukan oleh dunia. Tetapi anugerah terbesar ketika Yesus datang menjadi juru selamat kita. Investasi apapun yang kita punya tidak bisa membayar keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Saudara, kalau karena kita punya kapital, kita punya dana untuk bisa membayar keselamatan, maka ingatlah hanya orang kaya saja yang akan selamat. Tetapi keselamatan ditawarkan Sang Raja bagi siapapun yang membuka hati untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Saudara, berita Natal berarti berita anugerah Allah yang besar. Tentu saja kita semua menghafal Yohanes 3 ayat 16 karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, akan Bapak Ibu dengan saya. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Kristus, dia memperoleh kehidupan yang kekal. Keselamatan ditawarkan bagi siapa? Yang mereka yang memberikan hati yang terbuka. Yang meresponi keselamatan yang Tuhan tawarkan kepada kita. Ketika kita mengatakan menikmati keselamatan di dalam Tuhan. Saudari sekalian, bukan saja karya Kristus kita lihat dia lahir di tempat dekat dengan kandang domba. Bapak dengan Ibu. Pernah dikatakan oleh Yohanes, lihat anak domba Allah yang datang untuk mengemban dosa dunia. Anak Allah lahir di kandang domba yang biasanya adalah binatang yang dipersembahkan untuk Tuhan. Saudara, raja di atas segala raja datang di dalam kandang itu. Untuk apa? Menjadi korban yang dipersembahkan. Saudara, kelahiran Kristus tanpa salib tidak akan pernah bermakna apa-apa. Tetapi kita diselamatkan oleh apa? Oleh karena kurban Kristus. Oleh karena dia naik di atas salib yang kita sama sekali tidak akan pernah bisa melakukannya. Yesus tahu bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Yesus tahu bahwa hanya dialah yang bisa melakukan tugas yang maha besar itu. Sehingga dia rela dalam keserupaannya dengan Allah. Dia mengambil rupa seorang hamba. Dan dia taat sampai mati. Taat di atas salib. Supaya Bapak Ibu dengan saya memperoleh kehidupan yang kekal. Olehnya kita diselamatkan. Natal tanpa korban Kristus tidak akan pernah berarti apa-apa. Tetapi saudara sekalian, ketika dia katakan hai maut, di mana sengatmu? Saudara, kalau Yesus tidak dibangkitkan dari kematian, Paulus katakan sia-sia kamu menjadi percaya. Tetapi ketika Yesus bangkit dari kematian, maka karya Kristus itu menjadi sempurna. Dia yang mengalahkan musuh terbesar daripada manusia. Sekarang dunia teknologi berusaha untuk memperpanjang usia manusia. Mereka membuat usaha supaya tubuh yang fana ini tidak mati. Tetapi saudara sekalian, Alkitab jelas mengatakan upah dosa maut. Udah titik. Ya, nah, tetapi kasih karunia Kristus yang memberikan kita jaminan keselamatan dan jaminan kehidupan yang kekal. Inilah yang disampaikan oleh para gembala. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Di mana? Di kota Daud. Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Bapak dengan Ibu, kita tidak sedang pergi lagi ke Bethlehem. Entah berapa banyak kali Bapak Ibu mungkin traveling ke Holy Land.
Dan kita masih mengatakan, oh ini adalah gereja di zaman dahulu di mana Kristus itu dilahirkan dan seterusnya. Itu mungkin histori itu kita bisa pelajari. Tetapi adakah hati yang terbuka bagi Sang Juru Selamat yang sudah datang di ribuan tahun yang lalu. Ketika kita boleh mengatakan aku merayakan Christmas. Saudari sekalian, yang kita rayakan itu adalah apa? Keselamatan yang Tuhan kerjakan di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, kita bisa bayangkan dunia tanpa Kristus. Dunia tanpa Kristus berarti dunia yang terpisah dari Tuhan. Terpisah dari Allah. Ketika Adam dengan Hawa melakukan pemberontakan kepada Tuhan, maka Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden. Nah saudari sekalian, keterpisahan dari Tuhan itu membawa kita kepada apa? Kematian. Gak ada cara yang lain. Saudara, hidup tanpa Kristus berarti hidup di dalam apa? Keputusasaan. Saudara, banyak orang mungkin secara material itu kelihatannya dia boleh bersuka cita dalam sekejap. Tetapi apakah dia boleh menikmati damai di dalam hidupnya? Belum tentu. Maka Yesus mengatakan damai sejahtera yang aku berikan kepadamu bukan seperti yang dunia berikan. Kita boleh menikmati sesaat apapun yang ada di dalam dunia ini. Tetapi Yesus memberikan kepada kita damai sejahtera yang abadi. Kita hidup tanpa Kristus berarti kita hidup di dalam apa? Kebinasaan. Karena apa? Upah dosa adalah maut. Selama kita terpisah dari Kristus, maka yang mengendalikan kita adalah si jahat. Mungkin Anda yang tinggal di Australia, ada kekuatan hukum, ada moral law yang sangat luar biasa, di mana disiplin dan hal-hal yang lain, Anda boleh terjamin dan seterusnya. Nah tetapi saudari sekalian, siapa yang bisa melepaskan pikiran yang jahat dari pikiran kita? Keserakahan, dikendalikan oleh emosi, dikendalikan oleh hawa nafsu, dikendalikan oleh apa? Keinginan-keinginan daging yang tak terkendali. Nah saudari sekalian, tetapi oleh Kristus, Sang Raja yang lahir di Bethlehem, Dia memberikan kepada kita jaminan kehidupan yang kekal. Hal yang kedua, apa yang kita perlu pelajari untuk mengatakan mari kita pergi ke Bethlehem. Saudara, Bethlehem menawarkan kepada kita menikmati sukacita yang datang dari Tuhan. Kata sukacita, kabar baik. Kita selalu identik dengan kekristenan adalah kabar sukacita. Memperoleh kabar sukacita. Kabar sukacita yang diperoleh oleh para gembala-gembala ya. Gembala-gembala ini kan bukan orang terkenal. Gembala orang sederhana. Pendidikannya tidak tinggi. Penghasilannya juga tidak tinggi. Tetapi mereka adalah orang-orang, kalau boleh saya katakan ini adalah orang marginal. Orang yang terpinggirkan di dalam komunitas masyarakat. Tetapi Tuhan oleh malaikat menyapa para gembala. Untuk apa? Malaikat itu mengatakan, oh kamu jangan takut. Sebab sesungguhnya aku membawa kepadamu berita sukacita. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ini bukan sukacita hanya untuk satu keluarga. Bukan sukacita hanya untuk sekelompok orang. Bukan sukacita hanya untuk satu gereja. Tetapi dikatakan sukacita besar bagi seluruh bangsa. Saudara, ketika kita diajak kembali, mari kita ke Bethlehem. Apakah kita hidup di dalam sukacita, betul-betul sukacita yang memerdekakan kita. Bukan sukacita yang diberikan oleh dunia. Saudari sekalian, bukan sukacita yang diukur oleh kekuatan finansial kita. Bukan sukacita yang diukur oleh status dan jabatan kita. Bukan sukacita yang diukur oleh karir kita mentereng atau enggak. Bukan sukacita yang diukur hanya kenyamanan kita belaka. Saudara, orang yang tidak kenal Tuhan pun mereka bisa menikmati materi yang berlimpah. Mereka bisa menikmati, saudari sekalian, fasilitas yang berlimpah. Mereka boleh sukses di dalam karir mereka. Tetapi yang kita perlu nikmati adalah sukacita surgawi yang mengendalikan seluruh kehidupan kita. Berita Natal adalah ajakan mari kita bersukacita. Bukan karena kita party,
bukan karena makanan, bukan karena baju baru, tetapi karena Kristus betul-betul ada di dalam kehidupan kita. Saudari sekalian, hal yang ketiga, ajakan untuk kita, mari kita pergi ke Bethlehem. Saudara, sekali lagi Tuhan memanggil kita sama seperti para malaikat dan gembala-gembala untuk mengatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kalau seandainya sang raja di atas segala raja datang malam hari ini, saudara, Tuhan menemui kita, berkenan kepada Tuhan apa enggak? Kita sedang memuliakan Tuhan apa tidak? Saudari sekalian, bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan? Adalah menampilkan hidup kita menjadi pribadi yang berpusat pada Kristus. Saudara, kalau kita lihat, hidup yang berpusat pada Kristus. Mungkin saudari sekalian, kita mengatakan, saya tiap hari saya sudah doa kok. Tiap hari saya baca firman, tiap hari saya boleh berderma. Tetapi apakah betul-betul Kristus yang menjadi pusat daripada kehidupan kita? Saudara, sebelum kami berangkat ke sini, beberapa kawan-kawan itu teman ya, sakit ya. Fitness oke, makanan oke, prestasi oke. Dalam sekejap kesehatan bisa menurun dan masuk di rumah sakit. Saudara, dalam sekejap, dalam 2-3 bulan semuanya bisa habis. Termasuk saudari sekalian materi habis. Kita bisa bayangkan, ternyata penyakit itu bisa mengambil sukacita kita. Penyakit bisa mengambil damai sejahtera kita. Penyakit pun bisa mengambil kesejahteraan kita, investasi kita. Karena ternyata asuransi tidak bisa semua cover. Ini Indonesia ya, beda dengan Bapak Ibu di Australia. Nah saudari sekalian, dalam sekejap tubuh yang gagah itu bisa merosot dengan sekejap. Saudara, pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Di dalam panggilan hidup kita memuliakan Allah. Dokter mengatakan A, B, dan C. Dokter tentu saja pandai, ilmu pengetahuan makin canggih, fasilitas untuk peralatan kedokteran makin canggih. Tetapi ternyata saudara, sel-sel yang ada di dalam tubuh kita, bahkan DNA kita, siapa yang menciptakan? Tuhan ternyata. Pada saat tertentu dokter bisa tidak membantu kita. Medis itu bisa sangat terbatas di satu saat. Tetapi apakah kita masih berani untuk mengatakan bahwa hidupku untuk memuliakan Tuhan? Ini kawan ini dalam tubuh yang sangat lemah. Dia masih berani untuk mengatakan aku merayakan Christmas. Aku masih bisa memuliakan Tuhan dalam keadaan tubuh yang sangat lemah. Saudara sekalian, pilihan tergantung kepada siapa? Kepada kita. Saudara, panggilan hidup adalah panggilan di mana karakter kita mencerminkan Kristus. Apakah kita di rumah betul-betul mencerminkan kasih Kristus apa enggak? Menjadi suami yang potretnya bagi anak-anak maupun istri adalah mencerminkan kasih Kristus. Menjadi ibu yang menjadi teladan mencerminkan kasih Kristus. Kalau kita adalah anak, betul-betul anak yang mencerminkan kasih Kristus. Kalau kita adalah pelayan Tuhan, mencerminkan kasih Kristus. Apa yang membedakan kita dengan dunia? Hidup yang menampilkan karakter Kristus menjadi karakter kita. Dalam perkataan, dalam perbuatan, bahkan di dalam ide dan gagasan kita. Kita perlu memuliakan Tuhan. Saudari sekalian, kalau kita mengatakan mari kita pergi ke Bethlehem dan memuliakan Tuhan, berarti keterlibatan kita dalam komunitas gereja adalah persekutuan. Salah satu ciri dari gereja adalah fellowship, unity. Maka setiap kita dipanggil, entah ada di dalam Zoom secara online, ataupun kita yang berkumpul di malam hari ini, gereja adalah fellowship.
Gereja itu adalah persekutuan orang percaya. Bagaimana kita memuliakan Tuhan adalah di dalam unity kita, di dalam fellowship kita. Saudara, apakah kita betul-betul menampilkan karakter seperti yang Tuhan kehendaki? Jangan lupa, ini mungkin lama kita udah dengar. Apa cara kita untuk memuliakan Tuhan? Orang Pentakosta kuno selalu mengatakan bersaksi terus sampai Tuhan datang. Gereja Bethel Indonesia, tema besarnya menuntaskan amanat agung Tuhan. Bapak Ibu di Sydney, diutus Tuhan di Sydney menjadi saksi Kristus. Saya yang tinggal di Indo menjadi saksi daripada Kristus. Saudara, memuliakan Tuhan berarti mengelola semua berkat yang Tuhan berikan kepada kita secara bijaksana. Untuk apa? Memuliakan Tuhan. Kalau kita mengatakan di gereja angkat tangan puji Tuhan itu gampang sekali. Tetapi apakah semua sumber daya yang kita punya betul-betul kita pergunakan untuk memuliakan Tuhan? Yang terakhir, memuliakan Tuhan berarti kepedulian terhadap sesama. Saudari sekalian, saya akhiri dengan kesaksian kecil. Satu saat saya melayani dengan ada 2 bapak ya di satu daerah karena perjalanan terlalu jauh. Ada banyak hal yang kita bicarakan di dalam perjalanan. Tapi satu hal dia katakan, aku punya 2 ibu nih di Indo. Satu anak Tuhan, satu tidak, ayahnya bukan anak Tuhan. Ketika ayahnya meninggal, semua investasi ditinggalkan untuk banyak anak, 8 anak. Tetapi pada akhirnya semua mereka masuk di pengadilan, ribut karena perkara uang ya. Nah saudari sekalian, sampai di pengadilan dan anak-anak itu tidak ada yang mau ngalah. Kalau di Indonesia dia naik banding dan pada akhirnya saudara, setiap ibu yang melahirkannya mendengarkan kata hakim, pengacara, pengadilan, mamanya menjadi depresi. Ketika mereka sudah menang di pengadilan tinggi saudara, gak lama kemudian ibunya meninggal. Dia memiliki 4 saudara tiri dan 1 ibu tiri. Saudara dia katakan, saya tanya begini, apa yang kamu kehendaki di dalam hidup? Dia katakan berdamai dengan saudara-saudara, dengan ibu saya. Saudara, ini bukan soal pendidikan. Mereka punya investasi cukup banyak, kalau di Indonesia punya kebun banyak dan punya hotel, tentu saja mereka berkecukupan. Dia katakan yang saya perlukan adalah berdamai dengan ibu tirinya karena ibunya sudah meninggal. Waktu COVID 2 saudari perempuannya juga meninggal. Jadi yang dia punya hanya 4 saudari tiri dengan 1 ibu tiri. Saya tanya apa yang engkau lakukan? Saya mohon kepada ibu saya. Dikatakan ibu, mami yang melahirkan saya sudah meninggal. Tetapi izinkan saya boleh memanggil ibu menjadi ibu saya sama seperti ibu yang melahirkan saya. Kepada saudara-saudaranya dikatakan, Kak, terima saya. Harta benda kita bisa cari. Tetapi kedamaian di dalam keluarga itu sangat penting. Apakah 1 kali, 2 kali dia memohon segera akan terwujud? Sama sekali tidak. Pengadilan telah melukai mereka. 1 demi 1. Harta melukai mereka. 1 demi 1. Untuk rekonsiliasi ternyata sangat tidak mudah. Bertahun-tahun dia minta untuk mengatakan mame adalah mami saya. Kakak-kakak saya. Saudari sekalian, kasus Anda di sini berbeda dengan banyak hal. Tetapi berita Natal adalah berita rekonsiliasi. Kita tundukkan kepala. Bapak kami bersyukur dan berterima kasih pada sore hari ini. Engkau mengajak kami pergi ke Bethlehem. Tuhan, kami menyadari bahwa Tuhan tidak sedang mengajak kami ke kota Bethlehem yang lama. Tetapi kiranya Bethlehem itu ada di dalam rumah kami. Rumah kami menjadi rumah roti karena firman Allah ada di dalam rumah kami masing-masing. Bethlehem kami bawa di dalam hati dan hidup kami. Sehingga tubuh dan jiwa kami menjadi baitnya Tuhan sendiri.
Terima kasih untuk keselamatan yang Engkau kerjakan bagi kami. Darah-Mu yang tertumpah di atas Kalvari sama sekali kami tidak akan pernah bisa balas. Tetapi Engkau yang membasuh segenap dosa, kelemahan dan kekurangan kami. Tuhan, Engkau menganugerahkan keselamatan bagi kami, bahkan Engkau memberikan kepada kami jaminan kehidupan yang kekal. Tuhan, Engkau memanggil kami menjadi terang bagi dunia di mana kami ada. Sehingga Bethlehem kami menjadi lebih luas di dalam komunitas dan persekutuan kami. Kami menyaksikan bahwa Tuhan hadir di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami, di dalam bisnis, usaha, pekerjaan kami. Termasuk juga Tuhan di dalam pelayanan kami. Kiranya kasih Tuhan yang menuntun dan membimbing kami. Segala puji, hormat, kemuliaan dan sembah kami berikan kepada Kristus Raja di atas segala raja. Karena hanya Engkaulah yang layak terima semuanya itu. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Selamat Natal. Terima kasih Ibu, Tuhan berkati. Thank you, Tuhan berkati Bapak Ibu. Thank you. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita ke rumah Tuhan. Nanti saya undang Pastor Hadi akan pimpin kita di dalam doa untuk persembahan kita. Pastor Hadi silakan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Bapak kami telah berkumpul hari ini ya Bapak. Bapak, terima kasih karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal di firman-Mu John 3:16 ya Bapak. God so loved this world, He sent His only begotten Son, so that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Terima kasih Bapak, kami bisa hadir di tempat ini karena kasih anugerah-Mu ya Bapak. Bapak, kami membawa persembahan kami ya Bapak. Terimalah persembahan kami ya Bapak. Kuduskanlah persembahan ini dan berkatilah tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you Pastor Hadi. Saudara sambil memberi yang ada di online maupun yang di onsite, kita akan melihat satu ini news bagi saudara sekalian. Oke, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya Clara Ongga dan inilah Evatan News minggu ini. Shalom Bapak Ibu, hadirilah ibadah gabungan yang diadakan pada hari Minggu tanggal 15 dan 22 Desember pada pukul 1 siang waktu Indonesia Barat atau pukul 5 sore waktu Sydney. Kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti doa malam pada tiap hari Senin dan Rabu jam 8.30 malam waktu Sydney atau jam 4.30 sore waktu Indonesia Barat. Untuk menambah wawasan kita akan firman Tuhan, kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti Bible Study pada setiap hari Jumat pada jam 8.30 malam waktu Sydney atau jam 4.30 sore waktu Indonesia Barat. Halo, untuk adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan lupa ya untuk mengikuti Kids Ministry pada setiap hari Selasa pada jam 8 malam waktu Sydney atau jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Shalom Bapak Ibu, pendaftaran retret sudah ditutup. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah mendaftar. Jangan lupa ya untuk menjaga kesehatan. Pastikan Bapak Ibu hadir karena akan banyak kegiatan-kegiatan menarik selama retret. Sampai bertemu di retret Januari 2025. Tuhan Yesus memberkati. See you. Bye-bye.
Tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember. Mari kami mengundang Bapak Ibu Saudara semua untuk tergabung dalam Ephata Christmas and Dinner yang diadakan pada tanggal 25 Desember 2024 pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Kami juga akan mengadakan kegiatan-kegiatan seru dan menarik lainnya. Jangan lupa ya, ajak saudara dan juga keluarga Anda. Tuhan Yesus memberkati. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi nomor berikut ini. Dengan saya Pastor Neni, saya Ibu Christine, Saya Clara Ungga. pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Oke, thank you, News. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya undang Pastor Jimmy akan ke depan dan menutup kita dengan doa, saya undang kembali bangkit berdiri dan kita akan angkat satu pujian. Haleluya, ini mikrofonnya oke ya? Oke, mari Bapak Ibu nggak keberatan, stand up and then Pastor Jimmy saya akan invite. Kita angkat satu pujian, please. Oke. Haleluya. Ada tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. One more time dari awal. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha mulia. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Haleluya. Puji bagi Dia selama-lamanya. Amin, amin, amin. Silakan, Pastor Jimmy. Mari kita berdoa, kita angkat tangan kita akhiri ibadah kita. Bapak, kami mengucap syukur saat ini kami sudah mengakhiri ibadah kami dan terima kasih Tuhan. Biar kami selalu ingat apa yang Kau panggil dalam perjalanan hidup kami. Mampukan kami Tuhan supaya kami tetap selalu setia sampai Kau memanggil kami menghadap Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang Kau sembah sangat mengasihi Engkau. Ia rela hidup miskin menderita, bahkan mati di kayu salib karena kasih besar dalam hidupmu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah studimu, diberkatilah keluar dan masukmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, dan diberkati juga sistem imunmu semakin kuat mengalahkan virus, bakteri, dan kanker yang ada. Karena Tuhan yang Kau sembah memberkati Kau berkelimpahan. Ia merancang Kau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Ia berikan Roh Kudus untuk menyertai perjalanan hidupmu hingga pada saat engkau duduk lebih tinggi daripada yang lain. Pada saat engkau berdiri lebih tinggi daripada yang lain. Itu bukan karena kekuatanmu, itu bukan karena kepintaranmu, dan itu juga bukan karena keuanganmu. Itu semua karena Bapa di sorga yang memelihara hidupmu, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertaimu hingga akhir zaman. Dan turunlah berkat yang dahsyat di dalam nama yang dahsyat, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita semua terima berkatakan
Amin. Kita tolong tepuk tangan bagi Tuhan. Come on Rafa, haleluya. Bapak Ibu boleh silakan duduk kembali. Haleluya, we wish you a Merry Christmas. Haleluya, thank you Jesus. Come on Rafa. Sama-sama kita angkat pujian ini. Amin. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero ano felicidad. Oke, kita tunggu Rafael. Come on, Raf. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero ano felicidad. One more time. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero ano felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Amen. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año de felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Bapak Ibu, mari saya undang berdiri. Salam satu dengan yang lain. And we wish them your neighbor kiri kanan. Salam salaman. We wish you a Merry Christmas. Oh hallelujah. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz, Feliz Navidad. Amen. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año de felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Oh
Kathy. Okay, thank you. Entre serve. Amen. Haleluya. Bapak Ibu yang di Zoom, yang di onsite silakan duduk, you can enjoy. Okay. Brown bread. Amen. Haleluya. Musik. Oke, salam yang di Zoom. Mana yang di Zoom yang join ibadah mana? Haleluya. Haleluya. Oke, Bapak Ibu kelihatan di Zoom ya. Ini di sini bisa kelihatan enggak ya? Bisa ya. Nah, ini nih. Coba Willy kasih highlight. Meja yang di sini Will, kamera yang ini. Ini, ya. Oke, here we are. On side table. Ya, bisa kelihatan? Ya, bisa lihat ya. Ini yang sedang enjoy di sini. Ya, oke, kita akan berhenti di sini Bapak Ibu yang di Zoom sebab mereka akan menikmati makan malamnya dan ibadah sudah rampung. Bapak Ibu yang ada di Zoom juga akan diberikan makan malamnya di rumah. Nanti Ibu Leli akan organize bagi yang join hadir malam hari ini. Oke, yang hadir saja malam hari ini, yang tidak hadir mungkin dia sudah punya makanan yang lain yang sudah dia nikmati di rumah. Amen. Oke ya Bapak Ibu, siapa yang mau berdoa? Saya berdoa untuk Bapak sebelum kita makan ya. Semua Bapak Ibu, let's pray first before we eat. Amen. Let's pray first. Halo. Oke, we pray ya. Berdoa kan? Okay, let's pray. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you for everything. Thanks for the food on the table, God, that we're going to eat. We thank you, Father. We ask for your blessing. All the food that we're going to eat, God, become a nutrition, become a good for our body, God. To use this life to worship, to praise your name, to serve you as the best living example for other people that will see Jesus through our life. And we thank you, Father, for this moment. We in your name, Jesus Christ, we pray. Haleluya, Bapak Ibu katakan, amin. Silakan menikmati makan malam dan Bapak Ibu yang di Zoom, shalom. Saudara juga boleh menikmati di rumah masing-masing yang ada di Surabaya, di Indonesia. Shalom. Ya, saudara boleh enjoy di rumah masing-masing. Nanti Ibu Leli akan arrange untuk saudara bisa membeli makanan ya untuk makan di rumah masing-masing. Yang di Malang sudah disediakan, selamat menikmati makan malam yang di Malang. Tuhan Yesus berkati, kami pamit. Undur diri, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Love you all.